Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman yang paling utama yang perlu kita syukuri. Nikmat iman adalah nikmat yang paling mulia, yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Ditunjukkan dengan hadirnya kita di masjid Allah dalam rangka rukuk dan sujud. Ini menunjukkan keimanan yang kita miliki. Dan banyak sekali ayat yang mengatakan bahwasanya keimanan itu adalah sesuatu yang sangat besar, ya, yang sangat paling bermanfaat. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat yadkhulunal jannah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, merekalah yang masuk surga. Dalam hadis, la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Miftahul jannah, la ilaha illallah, keimanan kunci masuk surga. Maka iman ini adalah sesuatu yang paling berharga yang perlu kita syukuri jamaah rahmatullah. Apapun kondisi kita, dalam sebuah hadis ini derajatnya dhaif atau lemah, tapi bisa kita gunakan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadis ini diriwayatkan dari Tabrani, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW. Hadis qudsi bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, inna min ibadi man la yaslihu imanahu illa bil fiqr. Sesungguhnya ada sebagian hambaku itu yang imannya tidak akan baik kecuali kalau dia miskin. Wa imbasata alaihi afsadahu dzalik. Kalau dia kaya, keimanannya rusak, maka Allah buat dia menjadi miskin, ya, atau duafa tapi masih rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin pengajian. Maka ini perlu disyukuri juga. Yang kedua, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghani. Dan di antara hambaku ada orang yang dia tidak akan baik keimanannya kecuali kalau dia menjadi orang kaya. Walau afqarathu la afsadahu dzalika. Seandainya dia menjadi orang miskin, dia akan merusak keimanannya. Maka Allah jadikan dia menjadi orang yang kaya, ya, kaya, ya, rajin bersedekah, ya, banyak bersyukur, rajin ibadah. Maka ini menunjukkan dia dengan kekayaannya itu imannya tambah kuat. Nah, ya insya Allah ini golongan yang kita harapkan semuanya, kaya, imannya kuat. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bisihhah. Di antara hambaku ada orang yang imannya tidak akan baik kecuali kalau kondisinya sehat. Walawis taqamathu la afsadahu dzalik. Seandainya dia sakit, keimanannya malah rusak. Entah itu pergi ke dukun, entah itu pergi ke macam-macam. Maka Allah jadikan dia sehat. Alhamdulillah sehat, penuh dengan keimanan, dan ini yang kita inginkan. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil bisaqam, ya. Walawis hahathu la afsadahu dzalika, ya. Dan di antara hambaku itu ada yang dia keimanannya tidak akan baik, ya, kalau dia tidak sebentar. Mohon maaf, hilang sebentar, ya, agak hilang. Ya, di antara hambaku imannya tidak akan baik kalau dia sakit, maka dia buat sehat. Di antara hambaku imannya tidak akan baik kalau dia sehat, maka Allah berikan dia sakit, maka aku berikan dia sakit. Di antara hambaku ada yang mencari sebagian ibadah, namun aku menahannya agar dia tidak menjadi sombong.
Jadi kadang-kadang kita sulit melakukan sebuah ibadah agar ditahan tidak menjadi sombong dengan ibadah yang kita lakukan. Sesungguhnya aku mengatur hamba-hambaku dengan ilmuku yang ada di dalam hati mereka. Sesungguhnya akulah yang maha kuasa, maha mengetahui, ya, maha kuasa lagi maha mengetahui. Jadi jamaah rahimakumullah, itu di antara hikmah kenapa Allah berikan kita kekayaan, kemiskinan, sakit, sehat, ya, dilapangkan beribadah, ya karena Allah tahu apa yang baik untuk keimanan kita. Jadi mari kita syukuri dengan iman yang Allah berikan kepada kita. Dengan kondisi apapun yang kita miliki, kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kesempatan siang ini saya ingin memberikan wanti-wanti mengenai sebuah kaidah di dalam syariat, sebuah dalil di dalam syariat yang berbunyi al-jaza'u min juz'il amal. Al-jaza'u min juz'il amal, atau dalam kalimat yang lain al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ya. Ini kaidah ini ada di dalam keseharian kita. Apa kaidah itu? Siapa menanam, dia akan menuai. Siapa menanam, dia akan menuai. Dia akan panen. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita merasa kebaikan kita tidak dihargai atau kebaikan kita tidak ada buahnya, maka jangan sampai ya panjenengan putus asa. Semua kebaikan yang kita lakukan, sekalipun itu kecil, sekalipun itu tidak diketahui oleh orang banyak atau tidak ada yang membalasnya, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jaza'u min juz'il amal. Dan perbuatan buruk atau maksiat atau dosa yang kita lakukan sekecil apapun, bahkan orang lain tidak tahu, bahkan tidak ada yang mengumpat atau tidak ada yang menghina kita karena kesalahan itu, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu berhati-hati jamaah. Lalu apa yang kita lakukan dengan kebaikan kita? Yang perlu kita lakukan adalah kita memperbanyak, kita mengikhlaskan, dan semuanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita lakukan dengan kesalahan kita? Semua kesalahan kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al jaza'u min juz'il amal. Allah Maha melihat, pasti Allah akan membalas. Dalilnya mana? Banyak sekali jamaah rahimakumullah, ratusan di dalam ayat maupun di dalam hadis. Contohnya di surat An-Naba, Allah Ta'ala berfirman, jazaa'u wifaqo, balasan yang setimpal. Atau juga di surat An-Nisa, wa may ya'mal su'ai, ya, wa may ya'mal minas solihat wa huwa mu'minun falahu hayatun thayyibah, ya. Kalau tidak salah bunyinya begitu. Siapapun yang beramal soleh, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, ya. Wa may ya'mal su'an, siapapun yang berbuat keburukan, ya, dia akan dibalas dengan keburukan juga. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah Maha tahu dan melihat apa yang kita lakukan, pasti akan dibalas. Perbanyak kebaikan dan hati-hati dengan amalan-amalan keburukan, lisan, hati maupun perbuatan yang kita lakukan, ya. Nah, kemudian terakhir jamaah rahimakumullah, sesungguhnya ada kaidah juga yang ada di dalam keseharian kita. Kaidah itu berbunyi usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi penderitaan usaha panjenengan, ya, derita yang panjenengan rasakan ketika mengusahakan sesuatu itu pasti akan berbuah, ya. Jadi pasti akan berbuah. Susah payah jenengan bekerja untuk menghidupi anak istri, insya Allah nanti berbuah. Walaupun susahnya susah banget, pasti akan ada buahnya. Jangan sekalipun kita mengatakan, buat apa saya susah payah seperti ini, buat apa saya
melakukan hal ini dan itu, oh ternyata anaknya nggak berhasil, pasti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak nampak pada anaknya, walaupun tidak nampak pada angka yang kita dapatkan, pasti Allah akan membalas sesuai dengan kesusahan kita. Yang berangkat dari masjid rumahnya dekat dengan yang berangkat susah payah dari rumahnya jauh, itu pahalanya berbeda. Yang dari jarak lebih jauh lebih besar pahalanya dibanding yang rumahnya dekat, karena usahanya lebih keras, lebih berat, ya, lebih susah. Maka itulah Allah Maha Adil, jamaah rahmatullah, al jaza'u min juzil amal. Semoga kita semuanya bisa memaksimalkan usia yang tersisa ini dengan banyak kebaikan dan meminimalisir kesalahan-kesalahan, maksiat, dosa-dosa, agar kita di hadapan Allah Ta'ala menjadi insan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.